Indah taman bunga, banyak tanaman yang harum-harum. Tanda seseorang itu bahagia, selalu ramah dan murah senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai teman-teman, siapa nih di sini orangnya yang suka senyum atau yang ramah gitu ya? Berarti hati kalian tuh lagi bahagia. Tapi bukan berarti orang yang nggak senyum itu nggak bahagia ya. Karena kalau misalnya kita senyum sendiri itu kan juga nggak mungkin ya teman-teman. Oke, aku itu nggak jago ngelawak ya, jadi harap maklum kalau misalnya lawakan aku tadi itu tuh agak-agak nggak nyambung gitu ya. Nah ini aku lagi jemur-jemur pakaian teman-teman. Jangan salfok, itu tuh ada tetangga aku, itu sebenarnya nggak yang cuma tetangga doang sih, tapi juga saudara ya teman-teman. Aku manggil ibu gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kami tuh mau pergi ke ada kegiatan gitu ya teman-teman di desa. Jadi aku tuh mau pergi dan ini tuh udah kayak janjian. Aku bilang aku kelarin dulu kerjaan aku ini gitu ya sambil nungguin kakak ipar aku gitu. Nah nggak taunya gitu ya teman-teman, pas aku tuh lagi ngobrol-ngobrol ternyata itu kakak ipar aku itu udah datang gitu ya. Berarti ini tuh aku mau siap-siap mau langsung pergi gitu ya. Jadi kakak ipar aku tuh datang lebih awal gitu ya. Aku pikir dia itu bakalan lama gitu datangnya, tapi ternyata sebelum aku kelar ngejemurin pakaian dianya udah datang. Itu ya kakak ipar aku ya teman-teman. Nah kakak ipar aku ini tuh adalah kakak ipar yang memang sering banget aku itu ajakin masak-masak. Pasti kalian yang ngikutin aku pasti tahu lah ya. Nah ini aku kelarin dulu lah pokoknya untuk jemuran pakaian aku ini, biar nanti kalau pas sudah pergi itu tuh nggak yang kepikiran gitu ya teman-teman sama cucian yang belum dijemurin gitu. Jadi kalau misalnya aku pergi sama kakak ipar aku tuh kayak bener-bener nyaman sih teman-teman. Karena kalau misalnya kakak ipar aku tuh pergi-pergi dia tuh jarang bawa anaknya, biasanya anaknya itu ditinggal sama suaminya. Jadinya si baby twin itu tuh ada yang gendongin. Nah teman-teman, ini aku lanjut mau beberes di dapur. Ini tuh setelah aku itu pulang ya dari acara kegiatan di desa itu yang aku bilang. Ini tuh sebenarnya habis zuhur sih teman-teman. Cuman karena memang aku tuh bikin video tadi pagi tuh cuman sedikit, jadi udah aku gabungin aja gitu ya. Jadi hari ini aku tuh cuman bikin video satu ya, karena memang nggak bisa ya teman-teman tadi itu, karena ya ada kegiatan juga yang penting dan nggak bisa aku itu nggak ikut gitu. Oke, di sini kita fokus lagi lah ke kegiatan aku. Nah teman-teman, sebenarnya tadi itu pas aku itu udah pulang dari berkegiatan di luar itu tuh hampir jam 12 sampai di rumah itu tuh aku langsung nyiapin anak-anak gitu ya, bersih-bersih sama anak-anak gitu. Terus langsung anak-anak itu tidur, aku juga ikutan tidur gitu teman-teman. Aku istirahat juga karena beneran kalau udah dari luar itu capeknya Masya Allah banget gitu ya. Nah teman-teman, lanjut ya. Di sini aku tuh mau ngambilin jeruk karena aku tuh mau masak ikan gitu. Jadi biar ikannya itu nggak bau amis, di sini aku tuh mau ngambilin jeruk dulu. Nah jeruk aku ini tuh tinggal yang agak rada-rada kecil-kecil ya buahnya, karena memang beberapa waktu yang lalu ini tuh jeruk udah dipanen dan dijual gitu ya. Alhamdulillah dapat 10 kilo, Masya Allah. Tapi ya gitu teman-teman, harga jeruk di tempat aku itu tuh nggak yang mahal gitu. Harga per kilonya itu cuma 4.000, tapi ya lumayan lah ya buat nambah-nambahin uang jajannya si Twin. Bukan cuman Twin aja ya teman-teman yang jajan, maksudnya buat nambahin uang jajan Twin dan jajan aku gitu ya. Karena kan walaupun kita ibu rumah tangga, kita juga butuh jajan ya teman-teman, bukan cuman anak-anak aja. Ya, tapi jangan berlebihan gitu, tetap aja kita harus sesuaikan keinginan kita dengan uang kita gitu ya. Jadi jangan sampai berlebihan. Nah di sini jeruk aku ini tuh walaupun dia tuh nggak terlalu besar teman-teman, tapi airnya itu bener-bener banyak banget. Makanya jeruk aku ini tuh kayak bener-bener jadi primadona lah gitu ya untuk di sekitaran aku. Pokoknya kalau misalnya jeruk ini tuh kalau siapa yang mau ngambil ya udah diambil aja gitu, nggak ada yang larang-larangan, nggak ada tuh yang namanya harus beli-beli. Pokoknya siapa yang mau ya ambil, tapi ya ambilnya sewajarnya, jangan malah metik buat dijual ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini aku tuh lanjut ngeblenderin bumbu. Ini tuh aku mau nyambelikan sih. Jadi aku tuh mau ngeblender bumbu aja karena beneran habis dari luar tadi badanku itu agak rada pegel. Ya walaupun nggak selalu digendongin ya si baby twin, karena kan si twin udah jalan. Jadi kalau mau pergi-pergi tuh jarang banget buat digendong. Palingnya dipegang doang, cuman capek ngikutin mereka pas main, jagain mereka gitu ya pas main-main gitu teman-teman. Jadi ya badan aku tuh agak rada capek, jadinya ya gitu mager deh buat ngulek. Udah lama juga ya teman-teman aku tuh nggak ngulek-ngulek gitu ya. Ya kayak gitu kalau misalnya kumatnya itu maksudnya kalau malasnya itu lagi kumat gitu ya. Tapi kalau pas rajinnya itu kumat, jangan ditanya deh teman-teman. Bahkan setiap masak pun aku tuh bisa ngulek gitu ya. Tapi kalau pas lagi mager ya gini nggak ngulek gitu ya. Pokoknya main cepet aja di blender.
Nah, di sini aku juga bikin sayur ya, teman-teman. Jadi ini tuh aku langsung pasang aja 2 wajan dan nangkring di kompor. Udah aku nyalain api alias udah aku panasin gitu ya. If I could lay down beside you, I would. Nah, ini langsung aku masukin untuk bawang merah dan bawang putih yang udah aku iris-iris tadi. Dan ini untuk minyaknya aku kasih sedikit tepung karena kan aku mau goreng ikan biar ikannya itu nggak ngajak berantem. Jadinya aku masukin aja untuk tepung terigu. Jadi nanti ikannya itu tuh dia itu nggak bakalan ngajak berantem, teman-teman. Dia itu bakalan anteng gitu ya di dalam wajan. Di dalam wajan anteng. Ya ampun bahasa aku. Pokoknya dia itu nggak bakalan nyiprat-nyiprat kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku goreng ikan tuh memang selalu ya aku kasih tepung terigu dulu biar ikannya itu kayak bener-bener nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana gitu. Kalau misalnya dia nyiprat ke dinding itu masih mending ya, teman-teman. Kalau nyiprat ke tangan kita kan nggak lucu gitu ya, itu pasti bakalan sakit dan perih gitu. Nah, untuk sayurnya tadi tuh aku udah masukin telur, terus juga udah aku orak-arik, dan ini aku masukin sawi ya, teman-teman. Ya udah sayurnya ini aja. Si Twin sih kalau sayuran itu nggak yang terlalu doyan. Ada nggak sih yang samaan anaknya itu kayak sayuran itu nggak yang terlalu doyan-doyan banget gitu ya. Aku sih kayak udah coba beberapa sayur, kadang kentang kayak gitu ya, teman-teman. Terus juga bayam, kangkung, itu tuh kayak anak-anak itu sukanya tuh cuman kuahnya. Tapi kalau misalnya kayak telur itu tuh ya diceplok itu si Twin juga nggak terlalu mau. Tapi kalau di dadar mereka itu doyan banget, teman-teman. Ada yang samaan nggak anak-anaknya itu doyan telur? Kalau ada yang samaan ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah, untuk sayurnya jangan lupa untuk dikasih garam sama dikasih Royco ya, teman-teman. Terus kalau udah matang ya udah langsung disalin aja ke dalam wadah. Nah, di sini aku lanjut buat ngebolak-balikin si ikan ini ya, teman-teman. Ini tuh ikan lele. Jadi ikan ini tuh yang dipancing sama Pak suami ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya Pak suami pergi mancing, kalau ikannya itu sedikit itu tuh nggak dijual. Tapi kalau misalnya ikannya itu banyak itu biasanya langsung dijual gitu. Pernah sih gitu ya Pak suami itu dapat ikan itu tuh beratnya itu langsung kayak dapat sekilo lah gitu ya, bukan 1 ekor ya, maksudnya dia itu dapat lumayan banyak kayak 1 kiloan gitu. Jadinya itu langsung dijual gitu sama Pak suami gitu ya, lumayan kan buat tambah-tambahan uang pegangannya Pak suami gitu. Kalau uang-uang kayak gitu kadang kalau dikasih Pak suami ya aku ambil, tapi kalau aku tuh kayak minta ngerengek-rengek minta jarang ya, teman-teman, karena kan Pak suami kadang juga butuh uang pegangan gitu. Misalnya nanti kadang-kadang kan rokoknya itu juga kadang nggak cukup, jadi udah biar dipakai gitu. Tapi kalau misalnya uangnya itu dikasih ke aku, terkadang itu kalau rokoknya habis ya diminta lagi gitu, teman-teman. Nah, ini untuk ikan lelenya ronde kedua ya, teman-teman. Jangan lupa deh pokoknya ikannya itu dibolak-balik biar ikannya itu tuh matang sempurna. Kalau ikan lele kayak gini aku lebih suka dipotongin kecil-kecil kayak gini ya, teman-teman. Terus digoreng agak kering gitu, karena beneran deh kalau misalnya ikan lele itu agak lembek-lembek. Jujur bukan karena aku tuh nggak suka gitu, tapi agak geli gitu, teman-teman. Jadi aku masak ya sesuai dengan apa yang aku mau gitu, apa yang aku inginkan gitu ya. Jadi aku goreng, aku potong dulu kecil-kecil, terus aku lumurin jeruk nipis sama garam tadi. Lalu aku bilas lagi gitu ya, teman-teman. Sekali bilas pas aku tuh mau masak ikannya gitu. Nah, ini aku udah tumis-tumis saja untuk bumbunya. Kalau bumbunya masak sambal sih biasa aja ya, teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, terus juga dikasih garam, dikasih micin pastinya gitu ya. Terus di sini aku kasih tomat gitu ya. Sekarang ini aku tuh lagi seneng aja pakai tomat, teman-teman, karena kan cabai mahal gitu ya. Jadi cabainya itu dipakai sedikit gitu. Jadinya dikasih tomat biar tetap kelihatan banyak. If I could lay down beside you, I would. Nah, ini sambil nungguin si sambalnya itu benar-benar mateng, di sini aku juga bersih-bersih sekalian ya, teman-teman, biar ya kerjaan itu tuh cepat kelarnya gitu ya. Karena kalau misalnya harus selesaiin dulu masak, ntar baru beres-beres, terkadang itu makan waktu gitu ya. Apalagi aktivitas aku masak-masak ini sambil direkod, Masya Allah ini benar-benar lama ya, teman-teman. Yang seharusnya masak-masak ini itu paling setengah jam kelar, ini malah kayak jadi berjam-jam gitu loh masaknya, bisa jadi 1 jam bahkan lebih ya, teman-teman. Ya mau gimana lagi ya, kan setiap pekerjaan pasti punya resiko. Ya resikonya yaitu kerjaan jadi lama, tapi nggak apa-apa, namanya kita kan nyari cuan ya, teman-teman. Nyari duit, yang namanya nyari duit itu tuh nggak ada yang mudah, bener nggak?
Nah alhamdulillah nih teman-teman, ini tuh sambelnya udah mateng, sambal ikan sungai ya, ini tuh ikan lele. Tapi ada juga sih anak-anak ikan baung, aku nggak tahu sih itu namanya. Pokoknya dia tuh kayak mirip ikan baung, tapi dia tuh agak kecil gitu. Nah nggak tahu deh ikan apa. Pokoknya aku bilang anak baung aja ya. Ini dia menu kami hari ini ya teman-teman, ada sambal ikan dan juga ada tumis sawi dicampur orak-arik telur, dan itu tuh ikannya yang udah aku pisahin itu yang nggak pakai cabai itu buat si Twin ya teman-teman, biar si Twin itu makin pintar karena makan ikan. Nah di sini aku juga lanjut buat beberes dong, dan aku itu lupa dong buat nyapa teman-teman. Masya Allah, kenapa sih aku tuh sering banget gitu ya yang namanya lupa gitu ya. Kadang itu tuh udah mau habis videonya tapi belum sapa-sapa gitu. Oke deh teman-teman, aku mau sapa-sapa dulu ya untuk teman-teman. Hai mam, hai bunda, hai semua. Terima kasih loh ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk yang baru gabung atau yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh kalian bantu aku ya ke teman-teman untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kasih like serta komentar yang positif mungkin, atau mungkin ada kritik dan saran juga boleh disampaikan di kolom komentar, tapi jangan lupa dengan bahasa yang santun. Dan untuk teman-teman yang udah selalu setia untuk menonton video aku dan udah selalu mendukung aku ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kalian itu mendapatkan balasan dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di sini aku lanjut ya untuk sapu-sapu dapur aku. Maafkan dapurku yang udah mulai buluk-buluk ya teman-teman dindingnya. Pokoknya di sini tuh aku nggak bosan-bosan untuk minta doanya dari teman-teman agar aku tuh bisa segera untuk renov dapur ya teman-teman. Karena kalau untuk renov ini tuh budgetnya itu lumayan ya. Kayaknya nggak jauh-jauh dari 15 sampai 20 juta. Itu tuh termasuk bahan sama tukang lah gitu ya teman-teman. Nah kelar aku tuh tadi untuk bersih-bersih dan nyapu-nyapu itu tuh aku nggak nyuci piring, jadi aku tuh langsung pergi sama pak suami buat pergi nyari kipas ya teman-teman, karena memang kipas angin di rumah itu tuh rusak. Masya Allah, aduh ada-ada aja gitu ya teman-teman, karena memang kipas di rumah itu udah bener-bener rusak dan nggak bisa mutar sama sekali gitu ya. Jadi anak-anak itu jadi susah tidurnya teman-teman. Kalaupun tidur itu tuh harus aku kipasin manual dan itu bener-bener capek sih kadang ya. Jadi hari ini tuh aku memutuskan sama pak suami buat beli kipas baru. It's been way too long. Nah ini tuh pak suami lagi milih-milih kipasnya ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh biar aja lah pak suami yang milih-milih mana yang bagus gitu ya. Pokoknya tetap ya dicari yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Kalau kata orang sih biarlah kalah di harga tapi menang di pemakaian gitu ya. Jadi ya udah di sini tuh cari yang sekalian agak lumayan bagus karena memang alhamdulillah lagi ada rezeki juga. Jadi ini tuh dipilih yang merek Miyako ini ya teman-teman, yang warna hijau yang diambilin kakak ini. Jadi ya udah di sini tuh langsung dibeli aja gitu ya. Ini tuh harganya kipas ini tuh 280.000. Nah sampai di rumah nih teman-teman, ini tuh habis maghrib, ini tuh langsung aja dipasang sama pak suami ya teman-teman untuk tempat kipasnya. Jadi kipas ini tuh memang spesial untuk diletakkan di dalam kamar aja ya teman-teman, karena kalau pas di ruang tamu atau di ruang serbaguna itu tuh nggak yang terlalu panas-panas banget gitu ya. Di kamar yang agak panas gitu, apalagi pas siang hari anak-anak tidur itu tuh lumayan berasa hawa panasnya, karena memang kayak dinding aku tuh kan banyak yang bolong-bolong dan pas banget kalau misalnya kayak apa sih namanya, kayak sinar mataharinya itu dari sebelah sana gitu loh teman-teman. Jadi kayak sinar mataharinya itu masuk-masuk dari lubang-lubangan itu, jadinya kayak hawanya itu lebih panas aja gitu. Makanya aku sama pak suami memutuskan untuk bikin si kipasnya itu di kamar aja, nggak usah dipindah-pindah juga nggak apa-apa. Nah di sini tuh aku cuma nemenin aja ya pak suami masangin kipasnya, karena kan aku nggak bisa masang-masang yang kayak gini ya. Mumpung ada pak suami ya udah biar pak suami aja. Alhamdulillah Allah mudahkan rezeki untuk kita ya teman-teman. Jadi di saat kita lagi membutuhkan sesuatu ada aja jalannya gitu ya. Kayak aku ini, aku tuh sebenarnya udah kebingungan gitu ya teman-teman, kipas sudah rusak gitu ya. Kadang itu suka capek gitu ngipasin anak-anak pakai kertas atau pakai apa gitu kan. Dan alhamdulillah ada rezekinya. Jadi ya udah di sini tuh aku itu bersyukur banget bisa punya kipas yang baru. Jadinya anak-anak kalau mau tidur itu tuh enak gitu ya, kan udah ada kipasnya gitu. Oke, pokoknya semua yang udah kita dapatkan jangan lupa untuk selalu disyukuri.
Oke deh teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka, selalu enjoy, dan selalu merasa termotivasi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Oke deh teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Is thinking about you.